Ya, selamat siang semuanya. Ini adalah podcast PPI Tiongkok dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dan untuk pengenalan program kerja YouTube ini merupakan kerjasama dan kolaborasi dari Divisi Informasi dan Komunikasi yaitu sosial media dengan Divisi Multimedia. Dan di sini juga moderator nanti kita akan juga perkenalan diri. Dan ini podcastnya lebih ke arah santai, jadi hanya berbincang-bincang kepada narasumber yang telah berkuliah di China. Dan sebelumnya, silakan narasumber memperkenalkan diri, nama, habis itu mungkin usia, habis itu pernah sekolah di mana, S1, S2, sekarang ngapain, dan lain-lain. Dipersilakan. Halo teman-teman, nama saya Hari. Usia saya 29 tahun, terus saya dulu S1-nya, saya kan asal Medan ya, jadi saya S1-nya itu di Universitas Sumatera Utara. S2 saya kebetulan, saya lagi bisa beruntung dapat beasiswa di Beijing Daxue Peking University. Jadi sekarang saya kerja work from home karena masih COVID kan ya, jadi masih belum bisa ke China, jadi sebenarnya udah taken kontrak, udah taken kontrak lah sama perusahaan China, cuman karena COVID jadi masih belum bisa balik gitu. Jadi untuk sementara work from home itu aja sih kegiatan sehari-harinya, sama ya kadang-kadang ngedit video upload YouTube juga. Itu aja. Dan saya sangat berkait bisa dapat dari jadi it's my honor sharing dengan teman-teman. Ya. Terima kasih Ko Heri atas perkenalannya. Ya, terima kasih juga Ko Heri sudah memberikan kesempatan kepada PPI Tiongkok untuk menjadi narasumber dan sekaligus moderator juga yang untuk kelangsungan program kerja kita. Dan izinkan saya perkenalan terlebih dahulu, saya moderator 1, saya adalah Nicholas Jevon, sekarang berusia 19 tahun, berasal dari Surabaya, lalu saya sekarang berkuliah di Zhejiang University, mengambil jurusan informasi, manajemen, dan sistem. Lalu saya sekarang juga masih di Indonesia, di Surabaya, karena kita juga tidak tahu kapan kita masih bisa balik. Dan untuk next-nya itu semester ketiga, tahun kedua. Nah, sekian dari saya sebagai moderator 1, mungkin moderator 2 bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat siang semuanya. Saya adalah moderator kedua atau dipanggil Victor Chandra. Sekarang saya kuliah di Peking juga, dekat sama Ko Heri juga. Saya lebih tepatnya di Beijing Likong Daxue, tahun kedua, semester ketiga. Umurnya udah kepala 2 sih. Masih menginjak umur 20 nih. Jalan ke 21. Dan semoga lancar ya kita hari ini. Boleh lanjut perkenalannya ke pengawas nggak nih kira-kira? Boleh, silakan pengawas. Ya, saya adalah pengawas di sini. Nama saya adalah Ryu Agusto, bisa dipanggil Ryu. Saya berkuliah di Guangdong University of Foreign Student di Guangzhou, dan sekarang juga udah kepala 2 ya, lumayan tua. Ya, semoga podcast hari ini berjalan lancar. Ya. Baik, terima kasih atas perkenalannya semua. Lalu untuk ini sesi pertama, yaitu untuk pengenalan diri, dan kita akan masuk ke sesi kedua dan memulai sesi podcast ini. Ya, Ko Heri, kami dari tim PPI Tiongkok memiliki beberapa pertanyaan juga dan ingin mengetahui gimana sih cara survive di Peking University, karena itu juga salah satu universitas top di China, yaitu nomor 1 kalau nggak nomor 2, dan itu memang hanya berganti sama Tsinghua, memang Peking, Beita, Tsinghua. Jadi itu juga suatu prestasi yang sangat luar biasa. Terus kita juga dari PPI Tiongkok merasa sekarang adalah momentum yang tepat untuk mengadakan podcast dengan tema ini, karena kita tahu juga next semester itu semester baru untuk mahasiswa baru yang baru masuk. Nah, itu kan juga bingung semua mereka, kasihan juga. Dan juga anak-anak SMA yang kelas 12, kan pada saat SMA kelas 12 pasti bingung semua, mau kuliah di mana nih? Mau di dalam negeri, atau di luar negeri, atau di mana, mau milih universitas apa, jurusan apa.
Dan semoga dengan ada podcast ini kita bisa memberikan sedikit wawasan dan tips and trick. Oke, baik. Sip. Untuk pertanyaan pertamanya, kita akan tanyakan, Ko Heri ini kan S1-nya di Indonesia ya, di Medan. Nah ini kenapa kok S2-nya kepikiran nih ke Tiongkok? Kok nggak ke misalnya di Aussie, di Australia, atau di US, atau di Singapura, atau di negara-negara Asia yang lain? Jadi ini bisa dibilang jodoh sih. Jadi kebetulan tahun 2016 aku ngikutin sebuah pelatihan guru, karena kebetulan aku guru ngajar Mandarin gitu. Karena S1 aku itu juga jurusan sastra Mandarin gitu di Universitas Sumatera Utara. Jadi aku ikut pelatihan guru ke Beijing kebetulan. Nah itu diadakan oleh Hanpan ya. Selama 3 minggu. Nah abis itu aku dapat momentumnya itu di sana. Jadi aku merasa, kok kayaknya kuliah di luar itu enak ya. Padahal sebelum S1 itu, setelah lulus S1 itu aku kan ngajar ya. Aku tuh sama sekali nggak pernah kepikiran mau S2 gitu. Terus dapat momentum ini, ya udah dapat gitu. Nah kenapa aku memilih China? Karena sesuai dengan karir aku dong, kan aku guru gitu ya. Jadi kalau untuk mau lanjut S2 tentang bagaimana cara menjadi guru dalam mengajar bahasa Mandarin itu cuma bisa ada 2 tempat gitu. Jadi di China atau di Taiwan. Nah, kenapa aku pilih China? Sebenarnya aku pernah kepikiran untuk ke Taiwan juga. Tapi kenapa aku pilih China? Karena beasiswanya itu menurut aku lebih generous. Jadi di China itu kita bisa lebih banyak gitulah pilihannya gitu. Sementara di Taiwan itu setelah aku riset itu, aku nggak tahu sekarang ya, tapi zaman aku dulu itu kebanyakan universitas itu sebelum masuk ke universitasnya itu nggak ada jaminan kalau kamu bisa dapat beasiswa. Jadi kamu harus masuk dulu, bayar SPP dulu, baru kamu apply beasiswa yang tahunan, dan itu tiap tahun itu cuma setahun kalau yang dari aku pelajari dulu. Nah itu yang pertama, beasiswanya itu lebih generous. Yang kedua, karena aku melihat zaman sekarang itu China itu salah satu dari negara yang ekonominya itu paling berkembang. Jadi aku itu jadi lebih pengen tahu sebenarnya itu ada apa sih di China gitu loh. Jadi dari 2 faktor ini yang kemudian aku akhirnya lebih pilih China. Di luar daripada background aku yang sebagai guru ya. Iya, karena saya juga merasa China berkembangnya sangat pesat. Begitu banyak sekali orang yang ingin ke China. Sekarang kalau nggak, ya pendidikan yang paling bagus mungkin sekarang di US, kalau nggak di China. Banyak sekali masyarakat Indonesia juga belajar. Lalu kenapa kepikiran ke Peking University ya, Ko Heri? Karena gini, kalau orang Indonesia mungkin udah dengar, aduh Peking University, kelasnya itu kayak terlalu tinggi kan. Peking University termasuk kayak Ivy League-nya US, Ivy League-nya China gitu. Aduh sulit nih, gimana caranya masuk? Aduh nanti gimana nanti pas pembelajaran bisa ngerti sama guru, terus ngobrol sama teman gimana? Nah ini alasan kenapa bisa sebutkan Ko Heri, kenapa alasan-alasan memilih Peking University? Alasannya sebenarnya waktu itu aku juga simple aja sih. Jadi aku searching daftar peringkat universitas terbagus di China. Jadi aku memang aim-nya itu top university gitu kan. Jadi keluar beberapa nama, Beijing Daxue, Tsinghua Daxue, Fudan Daxue, Shanghai Jiaotong Daxue. Jadi dari 4 pilihan tadi ada 2 di Beijing, ada 2 di Shanghai. Itu karena setelah di riset ternyata Tsinghua ini nggak buka jurusan yang aku mau. Jadi pilihannya jatuhlah di Beijing Daxue. Jadi akhirnya aku dalam beasiswa aku apply 2 universitas, kan aku masuk jalur beasiswa ya. Jadi boleh dikasih 2 pilihan. Jadi aku pilih yang pertama Beijing Daxue di Beijing. Dan sebenarnya kalau jurusan aku Tuyahanyu ya, Teaching Chinese itu universitas terbagus di seluruh China. Itu ada namanya Beijing Yuan Daxue. Itu si Victor pasti tahu, PU itu adalah PBB-nya. Jadi banyak sekali mahasiswa internasional di sana, dan di sana Teaching Chinese-nya itu paling bagus. Tapi kekurangannya universitasnya itu kecil. Jadi itu jurusan bagus tapi universitasnya kurang. Sementara di Beijing Daxue universitasnya bagus tapi jurusannya tidak terlalu menonjol. Akhirnya aku ngambil Beijing Daxue. Jadi pilihan pertama itu Beita, yang kedua aku pilih Tsinghua karena aku nggak mau di kota yang aku nggak mau Beijing gitu, pilihan 1, pilihan 2 Beijing. Jadi aku pilih Beijing.
Shanghai, dan akhirnya yang tembus itu di Jintashi. Itu sih, jadi aku pilih dari top rank. Kalau aku sih emang memang gitu. target di awal ini. Iya, karena sebenarnya waktu aku apply juga itu kan kita mesti, kalau yang beasiswa aku kan itu mesti nyari organisasi-organisasi yang tanpa yang bisa masuk ya. Dan dari organisasinya aku cari di tempat aku itu di Medan, itu bahkan sampai ngomong, kenapa kamu mau ke Beijing gitu kan, kenapa nggak mau gak tahu, orang Medan itu suka banget ke Guangzhou dan Shenzhen. Aku nggak tahu kenapa. Dan aku itu mikir gitu loh, aku bukannya apa, aku itu di sana mau belajar. Dan aku lebih mau ke dapat lingkungan baru sih. Aku memang kalau Guangzhou dan Shenzhen menurut aku itu, kalau aku di sana, aku 100% pasti bakalan berteman sama orang-orang Indonesia aja. Jadi aku nggak mau pertemananku itu balik lagi ke orang Indonesia. Aku mau belajar yang lebih gitu. Jadi aku nggak mau aku ya milihnya ke Beijing Tashi gitu aja sih. Iya. Terus kok Heri bisa sedikit cerita tentang apply beasiswa dan beasiswanya yang jenis apa ya? Soalnya di DM Instagramnya PPI Tiongkok itu hampir tiap hari pasti orang tanya, Kak ini beasiswa gimana? Kak ini kapan bisa ke Tiongkok? Kak gimana? Nah ini pusing juga artinya mau balesin satu-satu. Jadi lebih baik kalau misalnya ada narasumber yang udah pernah apply, yang udah pernah berhasil. Jadi mungkin Pak Heri bisa ceritakan sedikit pengalaman untuk apply beasiswa. Sebenarnya aku waktu lihat pertanyaan ini agak itu ya, jenis beasiswa itu sebenarnya banyak ya. Ada beasiswa yang dari government, dari pemerintah China, ada yang dari pemerintah Indonesia misalnya LPDP, atau bahkan dari institusi di Indonesia banyak yang ngasih beasiswa juga, atau bahkan dari lokal government sana misalnya di kota Beijing, atau misalnya di kota kamu, atau di kota Shanghai itu ngasih beasiswa. Jadi sebenarnya beasiswa banyak. Cuman menurut saya yang paling gampang diakses itu ada dua. Yaitu ada satu sebenarnya kalau untuk keseluruhan jurusan, yaitu Chinese Government Scholarship atau Chinese Scholarship Council ya. Itu ada dua panggilannya, CGS atau CSC. Nah itu yang paling umum. Kalau yang aku tahu orang ke China itu lebih umum ambil dua beasiswa ini. Nah sementara kalau aku nggak ambil CGS atau CSC, tapi aku ngambilnya Confucius Institute Scholarship atau CIS, Kongzhi Jiangxue. Jadi mungkin proses registrasinya agak beda, karena kalau proses registrasi aku ya, untuk beasiswa aku coba rangkum sedikit. Jadi aku itu apply online, habis itu ngumpulin berkas, terus aku nyari organisasi atau institusi yang mau menjamin aku ke sana. Yang tadi aku cerita, yang saranin aku ke Guangzhou dan Shenzhen itu, aku harus nyari satu institusi. Setelah aku dapat, aku apply, terus habis itu tes masuknya itu cuma dari universitas aja. Jadi kalau dari universitas lulus, ya aku lulus gitu. Tapi ada tahap-tahap saringannya gitu sih. Tapi kalau untuk tes, ya cuma tes dari universitas sekali doang. Itu sih. Jadi aku apply-nya online semua. Soalnya ini banyak banget yang tanya. Jadi dan ada. Kalau aku boleh kasih tambahan, kayaknya kalau emang mau niat cari beasiswa, perbanyak aja baca-baca atau cari-cari dari Google gitu. Karena nanya sama admin PPIT tadi kan kamu juga bilang kan, itu admin nggak bakalan tahu, karena kita, maksudnya juga banyak orang yang DM aku gitu kan, karena aku buat YouTube gitu kan, memang view-nya udah paling banyak. Jadi kelihatan banget orang Indonesia tuh mau nyari beasiswa di China. Tapi kalau nanya aku beasiswa apa, ya aku cuma bisa kasih tahu. Yang aku tahu itu cuma CGS. Tapi misalnya sekarang nih lagi ada beasiswa Itai Ilu atau One Belt One Road gitu. Nah itu aku udah nggak tahu proses administrasinya mau gimana. Yang jelas beasiswa banyak, asal kamu memenuhi kriteria nggak untuk dapetinnya. Menurut aku sih. Tinggal gimana kita nyari informasi aja. Karena ini kan zaman informasi. Rajin baca aja. Iya benar. Lalu ya seperti yang Ko Heri udah sampaikan, kan kalau mau apply beasiswa harus mengikuti tes dari universitas kalau di Peking University. Nah, kalau misalnya orang mau apply ke Peking University, mau pakai scholarship, mau pakai beasiswa atau jalur biasa, nah itu ada tes interview atau tes tulis atau bagaimana prosedurnya kalau mau ke Peking University?
Kalau aku ngomongnya khusus spesifik packing ya, dan spesifik untuk beasiswa aku, interviewnya itu cuma 1 kali, tapi dibagi menjadi 2 tes. Yang pertama adalah tes tertulis. Dan tes tertulis ini dia mau khao-cha kita punya hanyu nengli, jadi kemampuan berbahasa Mandarin kita untuk jurusan aku ya. Jadi dikasih teks, terus kita disuruh rangkum dan ditanya bagaimana point of view kita tentang cerita tadi, atau bagaimana menurut kamu, pendapat kamu tentang ini, bla bla bla. Nah itu sekitar 2 jam tes tertulis. Tes interview, nah setelah itu, kalau saya nggak salah itu berselang beberapa jam atau mungkin berselang beberapa hari, saya lupa. Itu dari tertulis dulu, baru interview. Nah itu ditanyakan adalah hal-hal yang menurut aku itu basic banget kalau menurut aku yang point of view. Jadi kamu biasa ngapain aja, terus nanti kamu keseharian ngapain, kamu dulu kerjanya sebagai apa, kenapa kamu mau ke China gitu. Dan terus mungkin yang lebih akademik adalah ditanya kenapa kamu nulis skripsi kamu itu, misalnya skripsi aku dulunya adalah perbedaan Changchang dan Wangwanan, itu nanti diuji. Coba kamu jelaskan perbedaannya ini gitu. Jadi itu yang lebih ke akademik sih menurut aku. Sisanya menurut aku itu sih lebih ke ngobrol santai ya kalau aku ya. Interview yang lisannya. Jadi aku tambahin lagi, itu yang aku ya. Terus ada teman aku, itu mereka interviewnya beda lagi. Kita sama-sama beasiswa, sama-sama dari luar negeri, tapi aku interviewnya online via QQ. Mereka yang dari Malaysia itu ada yang langsung ke Peking University-nya tes di sana, dan tes langsung ke sana itu tesnya lebih gawat lagi. Kamu disuruh ngajar di depan selama 15 menit. Habis itu benar-benar tesnya itu benar-benar formal banget. Jadi dari beasiswa aku, dari Peking University, kayaknya dia ada 2 jenis tes, yaitu online dan offline. Nah, aku juga sampai sekarang nggak tahu kenapa aku dapat yang online dan kenapa ada mahasiswa Malaysia yang dapat offline yang disuruh langsung ke sana. Cuman aku tahunya ada 2 emang. Memang mungkin udah jalannya memang ya. Udah dikasih dimudahkan gitu. Dimudahkan. Ya, bisa Ko Heri bisa nyampein ulang ini jurusannya Ko Heri pada saat S2 apa ya, biar lebih jelas. Aku Tuiwei Hanyu Jiaoyu Xueyuan atau Teaching Chinese as Second Language. Jadi spesialisasi ngajar bahasa Mandarin ke orang-orang yang bukan penutur bahasa Mandarin. Untuk bahasa utama pasti bahasa ini ya, bahasa Mandarin ya. Dan ya, kami pakai bahasa Mandarin. Apa subjeknya untuk S2 yang untuk Teaching as Second Language ini cuma Mandarin aja atau ada pelajaran lain, yang mata kuliah lain yang agak beda dari jurusan? Mata kuliah kebanyakan adalah bagaimana cara prepare kita sebagai seorang guru itu apa yang harus kita ketahui kan. Jadi itu dari segi cuannya nengli. Jadi dari selain segi cuannya nengli atau kemampuan mengajar, kemampuan profesional kita juga dibekalin 1 tahun itu kita ada belajar Kaojihan. Jadi itu bahasa Mandarin yang susah banget menurut aku. Itu kita ada belajar basicnya di sana gitu. Nah, selain daripada itu, ya kita paling belajar semua yang berhubungan tentang guru lah, bagaimana cara melakukan pofo-mofo, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana budaya-budaya China, ya kurang lebih seperti itulah yang mengitari tentang bagaimana to be a good teacher atau bagaimana cara menjadi pengajar yang baik. Terus, kami juga mau bertanya, gimana sih lingkungan pertemanan atau lingkungan lingkup mahasiswa, terus habis itu daily life-nya itu gimana ya kalau situasinya di Peking University? Lingkungan mahasiswa ya, karena terutama di kelas kami kan itu pembagiannya jelas banget ya. Liu Xuesheng itu punya pisiuknya sendiri atau mata kuliah wajib, dan kita punya mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah wajib itu mata kuliah yang harus dipilih oleh Liu Xuesheng. Dan sementara ada Zhongguo Tongxue yang mereka juga punya mata kuliah wajib mereka sendiri, dan mereka juga punya mata kuliah pilihan. Nah, jadi dari sini sebenarnya kelihatan banget kalau ada mahasiswa di kelas kami itu 60-an orang itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok mahasiswa internasional dan kelompok mahasiswa lokal. Nah, jadi otomatis pertemanan kami lebih ke mahasiswa yang belasan orang itu aja yang dari luar negeri gitu loh.
kalau saya ya. Cuman kadang-kadang kalau memang kita lagi mau ngisi SKS nih, bahasanya ya mau ngisi SKS biar bisa lulus, jadi saya ngambil mata kuliah biar bisa lulus, bukan karena mau belajar. Yaitu kita mau nggak mau kita harus pilih beberapa yang barengan dengan Zhongguo Tongxue. Nah disitulah kita bisa bergaul dengan mereka atau punya kesempatan gitu. Selain daripada itu yang di kampus. Nah, kalau yang di asrama itu paling ya tetangga-tetanggaan lah, sama kamar sebelah itu gimana orang. Tapi itu asramanya juga orang internasional semua. Jadi kalau menurut aku lingkungan pertemanan kita lebih ke benar-benar dengan local friend-nya itu kita jarang banget sih. Lebih ke internasional karena kita jarang ketemu mereka itu juga jarang banget. Paling seminggu 2 kali lah kalau mata kuliah pilihan, atau 3 kali, 4 kali. Iya. Nah, terus apa pendapat Ko Heri tentang mahasiswa yang orang Tiongkok? Nah, kan Ko Heri juga udah pernah, paling ya seminggu 2 kali, 3 kali pernah bertemu satu kelas. Nah, kalau dari Indonesia kayak SMA saya di Indonesia ya, kalau gurunya tanya pasti nggak ada yang angkat tangan kan, pasti nggak mau malu. Nah, kalau di Peking University apalagi mahasiswa China ini gimana? Aktif atau pasif atau sok kepintar atau gimana? Bisa diterapkan. Mereka ya, menurut aku mereka itu udah hiperaktif. Jadi pernah sebuah kejadian, si Lawson-nya ini di depan dia lagi nanya pendapat. Terus ada mahasiswa Zhongguo Tongxue itu yang angkat tangan, terus dia kasih pendapat akademik dia dong. Nah terus tiba-tiba ada satu orang lagi yang dia angkat tangan, terus dia mau menyanggah pendapat si mahasiswa ini, dan akhirnya mereka beradu mulut gitu. Tapi abis itu mereka fine-fine aja gitu loh. Jadi yang aku bisa petik dari sini adalah yang pertama, mereka itu memang critical thinking banget. Jadi pola pikir mereka itu kritis banget, dan mereka itu benar-benar datang ke menurut aku ya, karena emang udah masuk mungkin Peking University itu mungkin salah satu alasan karena kan universitas terbaik, jadi mungkin bebannya berat. Terus dari Zhejiang Peking mereka juga lingkungan keluarga mereka kan banyak yang anak. Nah jadi mereka itu mau nggak mau punya tuntutan, kalau saya nggak sukses siapa yang bahagiain orang tua gitu. Jadi tuntutan dari keluarga, terus tuntutan dari lingkungan gitu juga mengharuskan mereka itu sangat kompetitif sekali di sana. Dan aku juga belajar banyak sih dari mereka, karena kebetulan tuh aku kerja di Chinese company kan, jadi itu kita memang mengharuskan bagaimana cara pola pikir kita lebih critical thinking, dan bagaimana kita bisa kita punya piao taneng li, bagaimana kita menyampaikan ide atau opini kita itu menurut aku di sana itu benar-benar diasah. Kalau di Indonesia ditanya pada diam semua, kalau di sana diam ya nggak dapat belajar apa-apa gitu ya, kita cuma dengar aja gitu. Tapi kalau dosen nanya mungkin nilai kita kurang gitu kalau misalnya pas kita yang disuruh mempresentasikan opini kita atau pendapat kita, menurut aku. Iya. Soalnya saya juga mengalami itu maksudnya di perkuliahan saya pada saat yang offline ya, yang bukan online. Kalau online kan memang sulit. Kalau interaksi sama guru kan harus video call, request gimana. Nah kalau yang pada saat offline yang semester 1, saya juga merasakan begitu. Begitu gurunya tanya langsung ada 10 angkat tangan. Habis gitu kalau misalnya gurunya ngomong nanti kalau tambah ada yang tanya jawab plus poin, wah itu tambah satu kelas angkat tangan semua kayaknya. Dan orangnya mungkin gimana cara penyampaiannya itu memang beda ya dari orang Indonesia ya. Memang luar biasa mereka. Dan gimana ya? Saya juga pada saat itu juga agak minder. Soalnya mau angkat tangan tapi bahasa Mandarin saya juga masih pas-pasan. Nanti mau ngomong kepikirannya kan Indonesia baru translate Chinese kan. Kan nggak bisa langsung nggak bisa kan. Jadi memang agak minder juga saya pada saat itu. Nah, terus untuk teman-teman juga ya penjelasan tambahan. Nah, untuk masuk ke Peking University bagi orang China itu sangat sulit, dan Ko Heri juga mungkin bisa memahami itu, makanya mahasiswa Chinese di Peking University itu sangat bagus kualitasnya. Dan untuk masuk ke Peking University sendiri itu harus melalui tahapan yang namanya Gaokao. Dan ini juga moderator 2 sama pengawas yang pernah SMA di China mungkin sudah mengetahui lebih dalam juga. Pendapatnya mungkin nanti juga bisa dibicarakan juga. Karena setahu saya nilai maksimum untuk Gaokao itu kan 750.
sekitar 700 ya. Dan untuk masuk ke Peking University itu harus di atas 680 sampai ke atas 690, pokoknya di atas itu kan. Atau kamu prestasinya misalnya udah pernah menang juara Olimpiade Matematika satu China, nah itu baru bisa masuk. Dan ya kan, jadi menurut saya memang orang-orang berkualitas. Jadi Peking University memang nggak salah untuk jadi number one di China. Mungkin juga moderator kedua bisa menambahkan pendapatnya tentang Kaokao karena juga pernah SMA di China. Kalau dari kampusku itu ya kalau masuk ya, kalau Kaokao itu sekitaran berapa ya? Lupa 650 ke atas lah ya. Kalau Beijing Tashi mungkin harus 700 ya. Setuju sih. Karena kalau kita kayak orang luar SMA di situ sih nggak mungkin dapat 300. Itu emang benar-benar bisa dibilang benar-benar sulit banget untuk masuk ke Beijing Tashi atau Tsinghua Tashi atau Fudan Tashi atau Shanghai Jiaoda gitu. Karena untuk kita Liuxiesong sendiri ya, untuk masuk ke kampusku juga butuh minimal HSK 5. Nggak tahu ya kalau Beijing Tashi ya berapa minimal HSK-nya, dan HSK 5 itu juga sudah udah setengah nyawa itu ya. Setengah nyawa sih ya enggak sih, cuman cuannya itu emang agak susah kadang-kadang. Apalagi perbedaan antara HSK 4 dan HSK 5 itu bisa dibilang ya kayak jauh. Gimana ya perbedaannya antara HSK 4 dan 5 itu? Kalau 5 ke 6 sih kalau kita bisa. Itu jauh sih, karena kalau HSK 4 kan itu mulai dari cowoknya aja sih udah agak beda banget. Apalagi 5 ke 6. Tapi kalau 1 ke 2, ke 3, ke 4 itu emang kayaknya masih bisa masih bisa diakal-akalin gitu ya. Cuman dari 4 ke 5-nya itu udah ya harus banyak-banyak kita bilang tuh harus banyak-banyak tinggi, terus kemampuan ditulis cowan itu harus ditingkatkan lagi. Apalagi kalau udah dapet HSK 5 menurut aku atau bonusnya HSK 6 itu dijamin kalau sebagai Liuxiesong tuh bisa dapat beasiswa dari kampus. Kan kita juga ada beasiswa sendiri dari kampus-kampus sendiri ya, selain CGS atau CSC ya. Nah iya. Jadi semangat ya HSK. Itu emang wajib sih. tiket masuk ke universitas. Kalau saya juga merasakan juga akan belajar Mandarin. Kalau dari level 1, 2, 3, 4 itu mungkin naiknya kayak cuma 2 kali lipat lebih sulit, sama sensinya lebih banyak 2 kali lipat. Nah, tapi kalau 4 ke 5 itu bukan 2 kali lipat tapi akar 2. Bukan akar 2 apa? Kuadrat 2. Kuadrat 2. Naik langsung pangkat gitu, bukan kali lagi. Ya. Jadi memang perlu persiapan yang lebih matang untuk masuk ke, apalagi ke universitas top di China ya. Berarti kok Heri kan juga di Indonesia kan S1 udah belajar bahasa Mandarin, udah cukup lama. Nah, persiapannya udah matang, memang harus sangat-sangat matang untuk bisa survive di China. Jadi ya itu yang pendapat saya. Jadi untuk teman-teman juga yang untuk masih kelas 12 atau mungkin ada yang lihat podcast ini masih SMP, kepingin ke China, wah itu cocok itu kalau SMP. Harus dicicil. Harus dicicil. Wah, tambahan nih. Aku dulu pas SMP sih kayaknya nggak cicil-cicilan langsung nembak deh. Ada langsung nembak ke sana. Jadi untuk teman-teman yang dengar podcast kita ya, jangan takut, kejar aja terus. Dapat. Banyak kok peluangnya kalau masuk di Cina. Yang penting tingkatkan kemampuan di listening sama menulis saja. Terus juga main-main di Shengce. Gimana cara untuk memorize Shengce-nya? Dijamin HSK 5 atau enggak HSK 6 bisa dapat deh. Dan mungkin yang senang lihat drama, daripada kalau bosen lihat Korean drama, pindah Chinese drama langsung HSK langsung naik itu. Ya benar. Iya itu membantu banget sih. Bantu ya. Jadi ya tidak apa-apa sih, atau lihat sosial medianya punyanya Tiongkok itu kayak TikToknya Tiongkok
bisa jadi entertainment, bisa juga belajar. Jadi Belajar. oke lah menurut saya. By the way, kalau ya sih benar sih. Chinese drama juga banyak banget yang bagus. Terus bahasanya juga mudah dipahami juga sih. Mungkin dari situ bisa ngelatih kalau kita bilang itu tingli nengli ya. Karena untuk HSK 5 pun tinglinya juga udah sepantaran dengan Chinese drama. Udah lumayan susah ya. Iya. Terus kan cewek-cewek banyak nih nonton Chinese drama. Dibanyak-banyakin gitu maksud aku biar nenglinya apa sih bisa dangkep lah tingginya. Mungkin ada tambahan lagi dari Ko Heri. Nonton drama aja sih, karena menurut aku itu yang paling suyung ya, yang paling praktikal. Kalau belajar dari buku teks, susah nyari buku teks yang bagus di Indonesia, yang pertama. Yang kedua, kalau ada buku teks yang bagus itu kayaknya udah ketinggalan zaman gitu. Jadi ya yang paling praktikal itu yang nonton. Terus mungkin apa perbandingan yang paling mencolok ketika S1-nya di Indonesia sama S2-nya di China? Apa fasilitas atau pengajarannya gimana, kurikulumnya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan dengan singkat. S1 itu di Indonesia ya, santuy banget. Aku bahkan bisa, ya pokoknya kalau S1 di Indonesia itu habis kuliah pulang ya, kebetulan aku tipe mahasiswanya kayak gitu kan. Dan aku bahkan bisa ngajar dan segala macam, nggak perlu belajar, tapi IP bisa tinggi. Kebetulan kan aku udah ada basic di itu bahasa Mandarin ya. Tapi kalau kuliah di sana nggak bisa, karena kita di sana kebentrok dengan dua hal. Yang pertama adalah bahasa pengantarnya bahasa Mandarin, kita tuh nggak fasih. Jadi mereka guru ngomong apa aja kita udah nyangkut gitu, nggak sepenuhnya kita ngerti. Yang kedua, kita nyangkut dengan pengetahuan akademisnya atau pengetahuan kita sebagai guru. Jadi kalaupun kita ngerti apa yang diomongin guru itu dalam segi arti, tapi ilmunya itu kita belum dapat. Dan itulah yang mungkin yang membedakan kenapa di sana itu go big or go home. Kalau menurut aku sih ya. Jadi kalau nggak all out ya susah. Karena di sana kan tadi aku bilang kita Liu Xuesheng tuh semuanya. Nah, Liu Xuesheng yang masuk di sana itu ada 4 orang dari Malaysia. Kalau yang kebetulan punya aku ya. Nah, jadi di sana di Peking Universitas itu Malaysia itu banyak banget dan kalau sekelas sama mereka kita bakalan tahu, kalau nggak tahu ya mungkin kalian punya teman Malaysia atau enggak di kampus, mereka itu yang belajar bahasa Mandarin sebagai bahasa dasar. Jadi di sana yang menurut aku Kaucihannya itu udah susah banget. Di sana bagi mereka orang Malaysia itu cuma buku pelajaran bahasa kelas 6 SD guys. Gila, bayangin nggak? Yang aku udah belajar mati-matian, mereka cuma kelas 6 SD. Setuju. Jadi dari lingkungan aku juga Liu Xuesheng itu semua udah kompetitif banget. Itu satu yang Malaysia. Ancaman kedua terbesar adalah orang Liu Xuesheng yang pura-pura atau yang pakai topeng. Kalau menurut aku adalah mereka yang orang China tapi mereka imigran ke Mexico atau mereka imigran ke Norwegia atau mereka imigran ke New Zealand. Terus mereka ngambil beasiswa VIS untuk masuk lagi ke Beijing Dashi. Nah itu udah mind blowing banget, duar. Terus mereka ngapain di sini, duar? Kenapa nggak pilih universitas lain atau kelas lain? Kenapa harus bareng gue? Gitu. Jadi banyak ya banget. Dari dua sisi itu sih, Yuan Huanqing sama Chuan Yan Nengli, aku rasa itu benar-benar susah ngejar di sana. Harus benar-benar fokus sih kalau di sana. Oke, mungkin moderator 2 menambahkan. Aku ada pertanyaan pribadi sih, based on experience ya. Kalau di kelas ada nggak sih Liu Xuesheng yang pakai recorder buat ngerekam? Karena kalau rekam buat apa tuh? Karena kalau di kampus aku setiap kali kita belajar gitu ya, pas lagi kelas gitu ya, ada beberapa Liu Xuesheng sengaja ngerekam dosennya, ngerti nggak? Jadi mereka pas balik susah bisa belajar lagi dari playbacknya gitu. Karena jujur aja ya, kalau di Beijing koinnya beda. Terus mereka ngomongnya juga. Oh iya. Kayak apa ya? Mana ada. Terus mereka ngomongnya kayak supersonik gitu.
Ya nggak sih? Iya, Kalau di pasti. S2 begitu nggak sih? Gaya cara pengajarannya gitu nggak sih? Kok? Kita mungkin nggak tahu ya, kamu jurusannya itu juga dibagi ke mata kuliah Liu Xuesheng Pisuke dengan Xuesheng-nya itu dibedain sama orang lokal ya? Dibedain, tapi tetap Kalau aja si Victor. pengajarannya sama. Oh, soalnya kalau punya kami kan dibedain ya, jadi Karena untuk aku, Victor dulu. karena untuk aku ya kalau meskipun dibedain, cara pengajaran guru itu tetap sama. Dia itu mau ada Liu Xuesheng mau ada enggak, tetap pasti ngomongnya cepat, terus Jadi kalau ada ketemu guru yang dari Nanfang itu udah wah lega banget. Santuy ya. Sangat santuy kalau dibilang ya. Mungkin dari Koko Heri sendiri ada itu nggak? Ada perbedaan nggak kira-kira? Kalau Peita kita ada teman aku satu yang ngerekam, tapi itu benar-benar Swepa banget, atau dia yang rencana nerusin S3. Nah itu dia bakalan ngerekam terus dibawa pulang ke rumah buat didengar ulang. Tapi itu bukan karena dia kendala, tapi emang dia mau nge-review. Kalau untuk yang kendala guru ngomong dan direkam kayaknya nggak ada deh. Atau mungkin karena kita, karena satu kita udah bisa nangkep, atau yang kedua kita emang masa bodoh sama gurunya mau ngomong apa gitu. Aduh, yang Tapi kedua enggak, jangan. kayaknya kebanyakan kita emang udah ngerti dan udah nangkep gitu, jadi paling buat catatan kecil aja. Cuman ya ada yang Shepa itu emang gila banget ya, monster kalau belajar. Itu sih direkam paling khusus. Itu paling menakutkan sih itu kalau Swefa. Iya. Lanjut Diko. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, ya sorry. Boleh, silakan. Dari poin yang dari pembicaraan Ko Heri barusan, aku nangkep 2 poin. Nah, kalau sebagai Liu Xuesheng atau khususnya orang Indonesia, kan kita bahasa ibunya bahasa Indonesia kan, Iya. bukan bahasa Mandarin. Iya. Nah, sedangkan orang Malaysia itu bahasa ibunya Zhongwen, bahasa Mandarin. Jadi kalian juga jangan kaget kalau misalnya masuk ke universitas di China, terus mahasiswa Malaysia itu ngomong bagus, habis gitu pinter, itu wajar. Memang level orang Indonesia memang belum sampai itu karena kita bukan bahasa ibunya, bukan bahasa Mandarin. Dan itu sih menurutku. Dan yang kedua lagi ini ada tantangan belajar tersendiri bagi masyarakat internasional atau Liu Xuesheng. Kenapa? Karena tantangan pertama itu tantangan bahasa, jelas bahasa Mandarin. Kita harus belajar bahasa Mandarin. Tantangan kedua adalah tantangan materinya, pembelajarannya, topik pembelajarannya. Iya. Dan kalau kita bahasa Mandarinnya masih balabal, masih standar, gimana cara bisa ngerti bahasa teknis, bahasa materinya? Iya. Dan yang sulit itu memang 2 ini. Kita double. Sedangkan kalau di Indonesia, di SMA, kita bahasa Indonesia udah lancar lah, pasti gurunya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan kita cepat nangkepnya. Cuma masalahnya ngafalin rumus, ngafalin apa gitu. Nah tantangannya cuma di situ. Nah kalau pakai bahasa Mandarin kan ada dua itu. Jadi memang harus super ekstra, harus super kerjanya harus super. Nah ini dari pengalaman saya sendiri pada saat semester 1. Gurunya ngomong apa di kelas itu udah nggak bisa ngerti, nggak bisa bedain mana yang guyon, mana yang mana yang bercanda, mana yang serius. Pokoknya gurunya ngomong ces, habis itu satu kelas ketawa semua, aku sendiri yang nggak ketawa, nggak ngerti apa, lihat kanan, lihat kiri. Nah itu juga memang wajar sih bagi orang Indonesia juga. Terus andalin juga kayak Google Translate, Baidu Translate, menurutku itu sangat membantu. Tapi bukan untuk nulis lunwen ya, bukan nulis makalah ya, bukan. Tapi kayak untuk PPT, misalnya gurunya ngirim PPT, terus tulisannya Mandarin kecil-kecil semua, daripada lihat pelan-pelan satu-satu, mending langsung copy ke Baidu Translate, habis itu lihat bahasa Inggrisnya dulu, ngerti inti sari dari materinya, baru belajar bahasa Mandarinnya. Kalau itu sih saranku sih, soalnya itu yang paling efisien. Nah kalau kamu belajarnya langsung lihat dari tulisan kata-kata kecil-kecil gitu, udah kepengen nyerah. Aku juga beberapa kali kayak kepengen nyerah, aduh ini tulisan apa sih? Gurunya ini ngapain sih? Ngomong apa sih? Ya jadi males gitu kan. Iya. Ya jadi gitu sih menurut pandangan dari aku juga.
Ya, Ko Heri ada yang mau ditambahkan mungkin? Nggak ada sih, cuman kebetulan aku ada satu teman yang dia punya Hanyu Nenglinya itu emang kemampuan bahasa Mandarinnya itu agak rendah dan dia nggak bisa tahan lama gitu. Dia cuma 1 semester doang, terus semester 2 dia cabut. Jadi dia tuition, terus sekarang dia udah married, menjalani kehidupan bahagianya. Jadi ya menurut aku salah satu, dan dia emang sering mengatakan kalau dia itu gara-gara dia bahasa Mandarinnya kurang, jadi semua pelajaran itu nggak terkejar. Dan itu emang lumrah banget gitu kan, gimana kita mau ngejar pelajaran, sementara apa yang diomongin dikatain gurunya kita nggak ngerti, textbook aja, lihat Mandarin semua aja kita udah mau pingsan gitu. Kalau yang basic ini aja kita masih belum bisa menguasai, kayaknya bakalan itu ada tantangan tersendiri lebih lah tantangan kita kalau mau belajar di sana kalau menurut aku. Benar-benar setuju, sangat setuju. Nah terus mungkin plus minus memasuki universitas terbaik di China, apa ini? Kesan senang atau kesan sedihnya, atau kayak pandangannya, kalau aku masuk ini apa plusnya, apa ruginya, dan aku udah mempersiapkan hal itu. Nah ini dari Ko Heri apa ya? Kalau aku dari yang segi udah lulus ya, plusnya itu yang pasti adalah dia universitas elit di China. Jadi kalau minimal untuk apply kerja di China itu udah nilai plus gitu. Apalagi di sana kan mereka sangat mementingkan pendidikan. Mungkin beda dengan, aku nggak tahu di Indonesia ya, belum pernah ngelamar di Indonesia. Cuman kalau di sana itu kalau mungkin lihat dari Beijing Daxue atau mungkin dari Peili tadi atau mungkin dari Shanghai Jiaotong Daxue atau Fudan Daxue, Tsinghua Daxue itu udah nilai plus. Dan itu yang pertama. Yang kedua, terus fasilitas belajar di sana lebih lengkap. Nah, kayak misalnya kalau dari Beijing Daxue itu kan kita terkenal sosialnya. Nah, jadi banyak dosen-dosen sosial yang mereka udah pernah buka Yenqiang atau mungkin mereka sering diundang jadi narasumber atau pembicara, udah sering nulis buku. Jadi itu mungkin kita benar-benar belajar dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya kalau menurut aku. Jadi itu fasilitas belajar lengkap. Terus selain daripada mata kuliah yang kita pilih, karena emang di sana top banget, kita bisa pilih mata kuliah yang lain yang di luar jurusan kita, tetapi kita juga bisa belajar karena emang udah orangnya terkenal gitu. Jadi kita bisa belajar ilmu lebih selain punya kita gitu. Seperti misalnya aku semester berapa kemarin ya, aku pernah ngambil mata kuliah penyakit psikologis. Aku punya adik sepupu itu ada yang ADHD atau hiperaktif. Jadi aku di sana belajar banyak banget bagaimana cara ngatasin ADHD-nya, bagaimana meringankan gejalanya dan segala macam. Yang ketiga, aku belajar banyak tentang pribadi aku, bagaimana pelajaran akademik di sana, terus bagaimana manage diri sendiri gitu ya. Karena kalau di sana waktu belajar sama waktu main itu benar-benar harus dibagi dengan jelas. Jadi itu yang ketiga aku belajar. Terus yang keempat adalah aku ketemu dengan orang-orang yang emang udah hebat, karena emang dia Beijing Daxue itu atau bukan Beijing Daxue, universitas top itu emang udah adalah, ya dia adalah sebuah saringan gitu. Jadi cuman orang-orang dari luar ataupun dari lokal yang cuman harus disaring baru bisa masuk. Jadi kualitasnya itu emang benar-benar udah kelihatan. Jadi di sana kita bisa tukar pikiran segala macam, lihat cara kerja mereka. Ya itu positifnya sih kalau menurut aku. Kalau negatifnya, aku udah mikir-mikir sih kemarin. Negatifnya apa ya? Kayaknya negatifnya kalau menurut aku tuh cuman satu deh, yaitu kita akan stres berat. Jadi karena mungkin bukan di top aja, mungkin kalian juga pernah merasain stres ya, ngejar pelajaran segala macam. Tapi mungkin di top itu karena lingkungan kita itu emang semua udah mahasiswanya outstanding, kita merasa jadi minder kayak yang tadi kamu bilang ya, kita terpacu, dan terpacu itu kalau kita ada target kita nggak tercapai kita jadi stres. Ya menurut aku itu aja sih yang untuk negatifnya overall. Untuk moderator kedua ada yang ingin dibahas? Ada tambahan? Sebenarnya dari pengalaman pribadi, dari pindah dari suatu region dari selatan, dari Nanfang pindah ke Peifang atau region utara, itu kehidupan sehari-harinya sih. Kehidupan sehari-harinya akan berbeda jauh. Jadi misalnya kalau kalian mau milih kota-kota region utara atau top university ya, kayak Shanghai,
Fudan Dashi, Shanghai Jiaotong Dashi, Beijing Dashi, atau Tsinghua Dashi, kalian harus siap dengan mental kalian dan semuanya itu harus dilakukan dengan secara cepat. Kecuali kalau kamu bilang tadi Guangzhou, Shenzhen, Xiamen itu daily life-nya mungkin agak sedikit slow atau santuy, bener nggak? Santuy. Itu kalau untuk orang-orang yang santuy, inilah yang di sana. Tapi kalau orang-orang yang mau ambisinya gede, mau ngerasain gimana rasanya hidup cepat ya, monggo. Silakan kalian pilih. Dicoba gitu. Tapi emang sih kalau sudah terbiasa dengan kehidupan itu, otomatis kehidupan kita sini udah berbeda jauh lah. Beda banget banyaknya. Dan banyak lah efek positif ya kalau bisa dibilang ya. Dan gimana ya? Kalau untuk stres sih mungkin ada lah. Karena kita juga ikut terpacu. Misalnya kalau kita tidak dapat target kita, mungkin kita akan kepikiran terus. Tapi kalau bisa teruslah berjuang, jangan berhenti gitu loh. Karena cobaan di depan itu masih ada banyak dan harus dilewati gitu loh. Itu cuman ada ujian kehidupan. Setelah itu ya udah long. Gitu. Itu sih kalau dari aku sendiri ya, dari pengalaman pribadi ya. Iya. Dan aku boleh nambahin sedikit. Ya, halo. Ya, boleh. Silakan. Ya. Ini juga pengalaman hidup juga, meskipun baru cuma 1 tahun ya, maksudnya baru semester kedua, semester 1. Tapi saya merasa begini, setinggi-tingginya level HKS kamu atau setinggi-tingginya level Mandarin di Indonesia, tidak akan bisa pernah siap untuk masuk universitas di China, untuk semester 1 untuk sama semester 2 ya. Karena HSK itu hanya tiket, menurut saya HSK itu hanya tiket untuk masuk dan apply beasiswa, tapi tidak menjamin nilaimu bisa bagus. Karena pada saat di angkatan saya itu banyak teman saya juga yang HSK 6 dari sekolahnya memang SMA-nya pakai bahasa Mandarin. Ada juga yang orang tuanya ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Terus ya pokoknya Mandarinnya mereka lebih jago dari saya pasti. Nah, tapi begitu semester pertama, sama semua, satu angkatan pasti bredel semua nilainya, pasti hancur semua. Itu menurut saya paling dipersiapin bukan materinya, bukan pelajarannya, tapi mental. Ya saya setuju juga dengan moderator kedua sama Ko Heri juga. Mental yang harus, paling siap mental. Udah, kalian harus pikirnya berjuang, nggak boleh santai, ya boleh santai-santai sih. Cuma harus dikontrol, harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Terus ya itu sih yang saya juga terus sharingkan ke teman-teman saya yang terus junior mungkin yang mau masuk. Nah itu siapin mental aja udah, sama pantang menyerah lah. Udah kalian udah masuk di universitas itu tiket, anggapannya udah kesempatan. Nah kamu kalau misalnya mau wak atau twist ya itu buang-buang kesempatan emas itu. Sayang banget. Iya kan, jadi itu sih dari pendapat saya juga. Ya, kalau saya ditanya sama teman saya, stres. Wah, ya bukan stres lagi nih. Udah, kepalanya udah muter-muter. Udah pusing. Lagi udah. Cuman ya, jalan. Justru nanti kalau lulus menurut saya, yang seru itu cerita-cerita susah-susahnya ini. Nanti kalau ketemu sama teman-teman, itu kan kita berjuangnya itu kan sama-sama, habis gitu nanti ingat kenangan-kenangan lucu, kenangan-kenangan kita nangis kayak atau pusing kayak teriak-teriak gimana, itu yang seru sih gitu. Banyak sih kenangannya sih. Apa yang tadi aku mau nambahin? Iya. Boleh. Kalau aku bilang sih, ya kalau udah bisa buat daily lah ngomong Mandarin sih udah selamat deh. Tapi emang sih pertama kali datang mikir, wah Mandarin gampang lah. Sampai sana gagap kayak aduh, pengingat pertama kali pengalaman belajar Mandarin di sana, kalau mau beli makanan tuh gagap banget sih. Terus harus siap mental juga sih. Bener sih, bener sih, aku setuju banget sama Niko sih, harus siap mental sih kalau sih.
Tapi kalau sudah masuk, jangan nyerah, jangan tuisye. lanjut perjuangannya. Karena kesempatan itu nggak akan datang untuk kedua kalinya. Gitu. Iya. Oke Niko, lanjut. Lucu. Dan ini mungkin fun fact juga ya, kayak trivia gitu ya. Orang China mungkin juga bingung lihat kita, mukanya kayak gini, tapi kalau ditanya langsung tanya jawab kok gagap-gagap. Kamu tuh dari mana toh? Kan bingung juga kan. Tetap kalau aku ditanya dari mana, tetap ngomongannya tetap Indonesia, tetap memang udah mendarah daging lah Indonesia. Cuma kadang itu ya sedih juga, kayak Indonesia kan juga masih kurang dikenal, kurang dikenal. Kita ngomongnya Bali, baru mereka, oh Bali. Iya. Aneh ya. Bali, kata-kata emas itu Bali Indomie. Udah itu. Menurutku. Jadi ya semoga mahasiswa Indonesia ini bisa terus berkembang, terus memberikan budaya lah, membawa budaya Indonesia ke Tiongkok, biar kita ini senang juga lah orang Indonesia dikenal sama masyarakat internasional. Jadi itu sih mungkin pendapat dari aku. Ya. Terus untuk sesinya yang ini sih dari pertanyaan dari tim PPI Tiongkok udah cukup, dan mungkin sesi ketiga bisa dipandu oleh moderator kedua tentang Q&A yang kami sudah buat di Instagram selama mungkin 2 hari yang lalu. Itu kita buka IG story. Habis itu teman-teman juga antusias banyak, ada mungkin sekitar 30 pertanyaan, dan kita rangkum menjadi 5 pertanyaan. Dan 5 pertanyaan ini udah rangkuman, udah inti, dan mungkin Ko Heri juga bisa menyampaikan pendapat dan pemikiran. Oke, silakan moderator kedua, Ko Victor, bisa memimpin. Oke, bentar ya, ini posisi dulu. Ini jadi 30 pertanyaan jadi 5 nih ceritanya. Mengerikan sekali. Nah ini ketumbuk-ketumbuk kok soalnya kok. Ada banyak yang ketumbuk. Mungkin maksudnya intinya sama gitu. Jadi ya benar, kedobel. Oke. Aku ngeliat pertanyaan ini sih sebenarnya juga ada beberapa sih yang dari diri sendiri juga sih mau nanya. Oke, kok. Oh gitu ya. Cincai lah ya. Ada pertanyaan pertama dari Jason Wijaya dan Nabila Anissa. Bagaimana, apa sih tips and trick untuk masuk top university di China? Seperti Peking Daxue, Tsinghua Daxue, Fudan Daxue, atau Jiaotong Daxue, atau kita bisa bilang Xiamen Daxue lah, atau Zhejiang Daxue. Dan bagaimana cara bisa survive selama program studinya gitu? Tips and trick ya. Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak ada tips and trick khusus ya. Jadi ya persiapkan aja yang terbaik gitu. Do the best and prepare for the worst. Mungkin tadi kalian juga udah cerita kan. Benar-benar harus persiapin dari HSK level berapa gitu. Dan kalau bisa ya mulai dicicil. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau tips and trick khusus itu nggak ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gimana bisa survive dari program studi di sana ya. Tadi kalian juga kita semua juga udah cerita kan kalau kita itu jangan menyerah gitu. Karena aku memang punya teman yang tadi aku bilang, satu itu anak Korea, dia juga nyerah karena Hanyunengli dia kurang, dan yang kedua juga ada teman Jepang aku, dia juga tuisye, itu sampai pertengahan udah mau nulis lunwan atau tesis dia, akhirnya dia mundur karena emang nggak sanggup. Kalau menurut aku sih jalanin aja gitu loh, karena emang kita sebelum kesana harusnya kita udah mempersiapkan mental kita itu, terutama mungkin bagi aku ya, masuk ke Peking University, ini udah universitas top di China, bebannya itu kurang lebih seperti apa, harusnya kita punya gambaran. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi ya sebelum buat keputusan, kita harus tahu plus minusnya apa dan konsekuensi kita kalau milih ngambil keputusan itu apa. Menurut aku ini yang penting. Jadi kalian bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri gitu. Oke, pertanyaan kedua dan pertanyaan yang paling sering diterima di DM PPI Instagram PPI Tiongkok Pusat maupun cabang-cabang. Dan mungkin Ko Heri juga sudah tahu. Ini pertanyaan dari Geraldine Alexandria di Victory, Eufrasiarandita, maaf ya kalau salah ngomong ya. Beasiswa apa saja yang Pak Ko Heri tahu dan
bisa nggak sih jelasin perbedaannya itu seperti yang tadi di awal, dan ada beasiswa apa aja sih untuk S1 dan S2? Dan apa sih syarat-syaratnya? Oke. Jadi basically balik lagi ke yang pertama tadi kan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku beasiswa itu ada banyak. Cuman yang paling sering dibahas itu ya CGS atau kalau dari Indonesia LPDP gitu ya. Jadi dari mana aja beasiswa ada asal kita rajin. Nah, cuman aku nggak tahu ini nanti di-cut atau enggak, tapi aku merasa tadi di depannya udah dijelasin gitu ya. Jadi tadi di depan juga udah dijelasin kalau beasiswa itu ada banyak dan kita bisa cari sendiri. Jadi ini adalah zaman dimana kita bisa mendapatkan informasi secara gratis, dan siapa yang mendapatkan informasi paling banyak biasa dia yang paling menang. Jadi rajin-rajin baca aja. Ya, itu aja sih kalau dari aku. Jadi aku nggak ngulang lagi sih. Ya, kalau aku dari tambahannya, kalau kalian mau ke Zhejiang atau ke Shanghai, itu ada namanya Moli Huajiang Xuejin. Nah, itu juga boleh, gampang. Persyaratannya sih HSK sih. Gampang. HSK ya, bagus sih. Dan untuk untuk diketahui ya, setiap universitas pasti ada Jiang Xuejinnya sendiri gitu loh. Mencakup mencakup Xuefei atau Hofei atau Xuefei sudah ditanggung jadi satu gitu. Dan persyaratannya sih HSK sih. Itu sih yang penting sih. Sisanya siapkan mental aja. Okay. Aku kasih tambahan dikit ya. Yang tadi berarti kamu kan tadi ada bedah tentang fee-nya itu yang dicakup. Jadi kalau dari CGS itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, itu kan kita nanti dicakup fee-nya adalah Xuefei, uang kuliah itu gratis. Sengkope kita setiap bulan dikasih duit. S1 2.500 ya kalau nggak salah, S2 3.000, S3 3.500 renminbi per bulan, dan itu di Beijing sudah cukup banget kalau lu nggak dugem, dengan catatan ya. Dan jangan tambah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah biaya tempat tinggal kita juga ditanggung, jadi asrama kita udah free gitu. Dan aku mau nambahin nih, ada beberapa tipe beasiswa yang khusus cuman buat belajar Mandarin. Contohnya yang Koheri. Ya, Koheri ambil Kongzi Xueyuan Xiang Xuejin. Itu adalah salah satu beasiswa yang khusus buat bagi yang mau belajar bahasa Mandarin. Mungkin buat guru atau untuk jadi translator. Misalnya kalau kalian mau jadi guru bahasa Mandarin atau translator Mandarin, Kongzi Xueyuan Xiang Xuejin adalah beasiswa yang tepat untuk diambil. Dan mereka juga kasihnya juga banyak ya untuk belajar Mandarin. Dan universitasnya kayak Beijing Yuan Daxue itu memang top. Memang universitas top yang mereka kasih yang Xuejin. Dan itu juga sangat-sangat meringankan biaya lah ya, kalau bisa dibilang ya. Emang jujur sih, emang bener sih. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tamtamia. Bagaimana cara untuk stand out dan dapat bersaing dengan calon-calon mahasiswa dari negara lain? Apakah personal statement harus bagus atau nilai SMA harus bagus? Oke, jadi kalau pertanyaan ini menurut aku cukup bagus. Ya asik, emang gue yang nilai gitu ya. Maksudku adalah kita emang perlu. Jadi maksudku adalah kita emang perlu tahu kan, kita perlu perform bagus di mana aja baru bisa diterima. Nah kalau kita lihat dari segi seorang, kalau jadi guru yang ngasih nilai ke kita, kan mereka nggak tahu kita itu gimana. Nah bagaimana cara mereka tahu kita itu bagus? Yang pertama menurut aku adalah yang paling jelas adalah HSK itu perlu. Yang kedua adalah surat pengenalan diri kita, atau mungkin yang tam yang disebut tam tadi adalah sebagai personal statement. Nah itu mesti dipoles benar-benar bagus. Dan yang ketiga, aku nggak tahu S1 perlu atau enggak, tapi S2 kayaknya S1 perlu deh, adalah surat rekomendasi. Yes. Dari profesor atau associate profesor. Nah jadi dari semua beasiswa yang di China, kayaknya setahu aku yang bisa dimodifikasi cuma 3 ini. HSK, personal HSK atau nilai SMA lah, atau nilai kuliah kita. Yang kedua adalah personal statement atau
surat atau surat pengendalian diri. Yang ketiga adalah surat rekomendasi. Jadi 3 ini yang bisa dimodifikasi dan cuman 3 ini yang perlu kamu poles benar-benar dengan bagus. Itu aja kalau menurut aku adalah bagaimana cara kita bisa outstanding dari calon kompetitor yang lain. Dan juga banyak-banyak gabung organisasi. Karena itu juga dilihat juga di Changfutjin. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Samchan. Sorry, boleh motong sebentar? Boleh. Kok Heri, apa perlu ngecas HP atau gimana? Pindah login atau mau di? Oke, ayo. Kok Heri, ada yang nanya nih, nom-nom apaan nih? Nom-nom apaan kok? Nom-nom itu adalah sebuah rumah Indonesia di Beijing. Jadi balik ke rumah kalau ke Beijing. Itu adalah rumah kita di Beijing. Nom-nom itu restoran Indonesia di Beijing. Kalau aku nggak salah sih satu-satunya dan menurut aku autentik sih. Jadi kalau lagi kangen rumah silakan ke nom-nom. Wah, aku biasanya dari Liangxiang ya. Kalau aku dari Liangxiang biasanya kalau Cici udah ngepost, pesan sate 1, pesan ayam kremes 1, langsung naik MRT 2 jam langsung ke nom-nom. Aduh, ya sih kalau lagi benar-benar kayak kangen kayak lagi homesick tuh. Memang itulah nom-nom lah penyelamat kita. Oke, kok kita lanjut ke pertanyaan keempat. Masih sisa 2 lagi. Bagaimana kondisi lingkungan di Tiongkok? Apakah aman bagi para pelajar? Fasilitas umum sudah lebih bersih. Pertanyaan ini dari Samchan 20722. Kenapa ada angkanya aku? Oke. Untuk keseluruhannya aku tahu ya, karena sana itu kan gede banget. Tiongkok itu kan gede banget, tapi at least untuk di Beijing atau di sekitar kampus aku, karena aku itu orangnya anak baik-baik, aku nggak keluar malam gitu. Dan aku cuma main di sekitar kampus aja. At least untuk di sekitar Beijing Daxue, Beijing Yuan Daxue, Tsinghua Daxue, itu Haidian区itu kayaknya lumayan aman sih kalau menurut aku ya. Jadi kita pernah bahkan pulang jam 1 subuh jalan itu juga masih aman. Dan nggak ada atau gimana. Aku lebih tahu. Jadi aku nggak tahu ya gimana kalau dari China keseluruhan, karena China itu kan gede banget. Masih putus nggak? Udah aman. Oh udah aman ya. Karena saya gede banget, jadi aku nggak tahu keseluruhan China itu gimana. Tapi yang aku tahu kalau di Beijing, khususnya di sekitaran kampus aku, Beita ya, Tsinghua atau Beijing Yuan Daxue, itu termasuk aman karena aku pernah jam 1 subuh itu pulang dari lagi ngumpul sama teman, pulang ke asrama jalan 15 menit, 30 menit nggak masalah jalan gitu. Jadi menurut aku sih relatif aman ya. Malahan aku lebih takut kalau jam 1 subuh di kawasan Medan ya, naik motor 30 menit, aku tuh lebih takut. Tahu-tahu pulang dibegal. Ya, jadi kalau dari segi keamanan menurut aku di China itu lumayan aman lah. Kalau dari aku, terus apakah aku nggak tahu apakah perlu meluruskan hoax atau enggak, karena sebelum aku ke China itu aku udah diwanti-wanti sama orang tua aku, kamu itu di sana harus serba hati-hati karena kalau enggak kamu nanti bisa kehilangan ginjal kamu nanti bakalan dioperasi, ditangkap sama orang jahat, terus kamu nanti bagaimana ya. Sejauh yang aku tahu, aku masih belum pernah ketemu yang kayak gitu di China ya. Jadi mungkin aku nggak tahu beneran ada, mungkin cuman aku yang belum ketemu. Tapi orang tua kita pasti maksudnya bagus ya. Cuman aku di sana itu relatif aman. Untuk perlindungan. Mungkin ada yang mau ditambahkan?
untuk pelindungan diri sih emang wajib ya, karena kan kita orang luar, kita ada berada di negara kita negara lain. Pelindungan diri memang wajib dan keluar pagi itu tidak disarankan. Tapi dari based on my experience atau dari pengalaman, untuk aku tinggal di daerah Chungkwanchun, atas aku Haitian, jadi Koheri ini jadi ada di atas aku. Untuk Chungkwanchun sendiri untuk subuh itu aman juga. Salam dari Chungkwanchun. Jadi jujur aja kalau keluar malam itu di Cina tuh jauh lebih aman daripada Indonesia, jauh lebih aman. Dan menurutku dari pengalaman aku sendiri aman daripada lokal. Ya, fasilitas umum sejauh ini sudah lebih bersih. Ya kita nggak bilang kotor lagi ya, emang sudah benar-benar bersih dan ya nggak usah takut lah ya. Karena emang pengalamanku sendiri mengunjungi kota-kota kayak Qingdao, Shanghai, Wuxi, Nanjing atau yang Guangzhou lah, Nanning, Guilin itu emang udah bersih dan nggak usah ditakutkan lagi. Tapi untuk keamanan diri sendiri emang harus, itu emang wajib karena kita bukan di negara kita sendiri. Tapi untuk hoax kayak operasi kayak gitu kayaknya enggak deh, belum. memang tapi emang nggak pernah ketemu sih ya. Emang belum pernah ketemu. Dan kita kembali ke pertanyaan paling terakhir. Boleh menambahkan? Boleh menambahkan sedikit? Ya, jadi benar setuju dengan Ko Heri, dengan Ko Victor juga. China relatif aman, meskipun malam pun itu juga aman, dan ya memang tidak disarankan untuk keluar malam. Dan setidaknya harus ada teman, keluar itu harus ada teman atau gerombolan 5 orang, ya minim 2-3 orang lah, itu udah oke lah. Yang penting ada, ya mungkin juga ada teman cowok mungkin yang bisa bantu juga protek, dan itu juga disarankan. Tetapi sejauh ini saya juga aman sih, nggak ada kegiatan yang membahayakan sampai ke mengancam hidup, itu nggak ada. Terus yang lebih membahayakan itu bukan kasus-kasus itu. Nah, yang lebih membahayakan itu pada saat winter, naik motor jam 1 malam, kena snow, kena angin malam, itu lebih sakit tuh. Yes. Pas winter aku pernah kepleset naik motor listrik. Apalagi, kalau di Beijing kalau udah snow, udahlah pagi-pagi itu udah licin lah, siap-siap sepatu boot lah. Aku pernah kepleset. Mau jalan ke kelas, nginjek es, udah tamat riwayat. Bukan berarti salju itu nggak bagus, cuman abis saljunya itu sih yang ngeselin banget kadang-kadang. Ya, ini untuk informasi teman-teman aja, Beijing itu kawasan lebih atas. Nah, sedangkan kalau saya di Zhejiang provinsi, Zhejiang Daxi itu agak bawah. Nah, kalau Beijing itu hampir setiap tahun ya benar ya, turun salju. Hampir setiap tahun. Tahun paling sekali 2 kali ya. Cuman tahun lalu sama tahun ini kayaknya lebih ramai kayaknya. Iya, bisa sampai 7-8 kali. Kalau pas tahun saya, tahun paling 2 kali maksimal. Tahun aku kemarin malah itu badai salju. Iya kan, kayaknya tahun lalu tuh rame banget gitu saljunya. Ya, lebih rame banget sih. Aku nggak tahu kenapa. Terus yang aku paling kesel di Beijing itu kenapa dia tiba-tiba bisa lihat QQ. Wah, apa namanya? Wind warning, wind level 风季itu 气气还是霸气 atau 重击ya kalau kita lihat di QQ ya. Malam-malam lagi subuh-subuh tiba-tiba bus, angin gede, angin kencang. Terus apalagi pas suhu ya minus, angin kencang, itu sering terjadi di Beijing dan siap-siap aja. Kalau aku sih anginnya sih bisa nusuk sampai tulang sih, saking dinginnya sih. Iya, dingin banget. Terus kadang-kadang bisa badai pasir secara tiba-tiba. Aduh, sudah. Iya, setuju. Oke. Boleh dilanjut, boleh. Oke. Dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita pada hari ini. Untuk Ko Heri, kualitas apa yang membedakan universitas top
daripada universitas yang lain? Apa sih yang membedakan univ-univ ternama? Apakah mereka lebih bagus dari universitas yang lain atau gimana? Ini pertanyaan dari teman kita, Reta. Atau istilahnya Reta. Gimana kok, Heri? Kalau menurut aku sih ya sama kayak yang tadi aku cerita ya, karena universitas itu dia concern, dia kan emang udah berfungsi sebagai sebuah saringan gitu, jadi otomatis yang masuk itu kesan juga kualitasnya itu juga pasti udah mahasiswa yang oke, baik lokal ataupun interlokal, jadi kita bisa banyak belajar dari sana. Nah itu dari segi link fasilitas, itu dari segi mahasiswanya. Nah kalau dari segi pengajarnya sendiri ya tentu saja kita dibekali mungkin kalau di universitas top adalah dari pengajar-pengajar terdepan gitu yang pengalamannya udah paling banyak, yang emang paling berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi lebih ke mungkin kita dapat ilmunya lebih lah daripada universitas biasa kan. Dan mungkin dari sarana, kalau kayak dari sarana kayaknya sama aja deh. Kayaknya Universitas di China itu semua ada kolam renangnya, lapangan badminton, lapangan basket, itu kayaknya sesuatu yang wajib ya kalau di Universitas China gitu. Kamu nggak tahu di universitas kalian ada nggak yang kayaknya itu basic requirement ya? Apa? Kayak lapangan badminton, lapangan tenis, lapangan sepak bola, iya. Yes. Atau kolam renang. Ya, itu kayaknya basic karena setiap kampus ada lapangan jogging sendiri. Pasti ada ya. Ya, badminton. Iya. Jadi ya paling itu aja sih kalau dari aku. Mungkin dari segi mata kuliahnya universitas top itu lebih oke lah, mungkin lebih tersedia banyak gitu. Jadi, di Pekintasya itu sering ada orang yang dia datang dengar dia cuma tangking satu pelajaran, habis itu dia pulang dan dia udah jadi mahasiswa tangking itu udah selama 20 bahkan 30 tahun karena dia pengen cuma cari ilmu aja gitu sih. Jadi emang benar-benar menunjukkan kalau kualitas pelajaran di top university itu mungkin emang lebih bagus. Oke. Mungkin saya ada pertanyaan tambahan tapi dikit ini. Kami kan juga dari tim PPI Tiongkok. Kami ingin melihat dari sisi mahasiswa yang anggota. Kan kita pengurus. Nah, kita ingin mendapatkan saran atau gimana peran PPI Tiongkok ataupun PPI cabang dalam membantu mahasiswa. Nah, ini mungkin Ko Heri bisa membagikan pengalaman sedikit PPI Tiongkok itu berdampak bagaimana dan mungkin kesalahan apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Waduh, jujur ya, saya waktu apply dan waktu saya masuk itu saya sama sekali nggak kenal anggota PPIT. Dan bahkan saya nggak tahu ada sebuah komunitas yang namanya PPI Tiongkok gitu. Jadi saya ke sana sendiri dan bahkan sampai saya di airport itu saya bingung mau ngapain. Akhirnya saya kontak teman saya, dia jemput saya nginep di hotel semalam. Abis itu semua prosedurnya saya sendiri gitu. Dan jadi aku nggak bisa komentar banyak gitu kalau misalnya anggota PPI yang lain gimana, karena aku nggak punya pengalaman gitu. Cuman kalau dari saya sendiri emang semuanya sendiri gitu. Jadi sampai harus pesen hotel, naik taksi dari hotel ke kan kita mau foto ya, registrasi itu ke asrama segala macam, jadi sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dari segi aku yang ini mungkin udah lari lagi, yang mungkin aku yang bukan anggota atau mungkin aku yang sama sekali nggak tahu, mungkin gimana ya? Karena mungkin kesalahan diri juga nggak cari tahu kali ya, jadi kurang ini sih. Iya, jadi mungkin apakah lebih bisa disosialisasikan ke orang-orang yang mau kuliah atau gimana? Ya, baik ya. Kami juga dari tim PPI Tiongkok yang sekarang maupun yang sebelumnya juga meminta maaf kalau kayak kami kurang memberikan informasi, masih kurang dalam memberikan penyebaran informasi, belum terlalu menjangkau semua mahasiswa. Nah, kami makanya oleh karena itu tim MSM dengan tim multimedia ini berharap dengan adanya podcast, dengan adanya IG Live, Instagram Live, habis itu adanya
nanti dari tim yang lain, mungkin divisi lain ada pamflet, brosur, itu tips and trick kedutaan di mana, apa-apa. Nah itu nanti kita akan lebih sosialisasikan lagi. Nah jadi ini juga salah satu tujuan utama kami, yaitu untuk melayani mahasiswa Indonesia. Jadi mungkin sih itu sih mungkin yang saya ingin sampaikan. Mungkin Ko Victor ada pendapat lain? Agak OOT dikit. Pengen ngucapin terima kasih ke Permit Beijing karena udah ngenalin nom-nom. tapi sejujurnya ya, untuk karena aku pernah menjabat di cabang juga, kita juga udah berupaya sosialisasi kepada univ-univ yang ada mahasiswa Indonesia. Aku juga pengen ngucapin terima kasih pada mereka yang sudah merangkum, dan mungkin ke depan kita juga bisa kayak menyelenggarakan apa sih kayak yang Ko Heri bilang itu kayak mungkin kayak menyiapkan satu acara di mana bisa bayangin nggak sih kenapa ada orang yang mau S2 di luar negeri itu tapi dia nggak tahu ada yang namanya PPIT gitu, Himpunan Pelajar Indonesia. Jadi itu menurut aku sih kalau di flashback sekarang itu aku kacau banget gitu. Lu mau kuliah di Tiongkok tapi lu nggak tahu kalau di sana itu ada perkumpulan gitu. Jadi lebih kepada sebenarnya personal orangnya juga sih menurut aku, itu dia harus cari tahu ke informasi lebih, kan yang tadi aku bilang gitu. Karena aku yakin meskipun kalau PPIT buat kegiatan sebesar apapun, kalau kita nggak berusaha cari tahu, yang nggak mungkin kita itu berhasil dijangkau gitu. Mau dijangkau pakai apa kalau kita sendiri sama sekali nggak berhubungan atau kita sama sekali nggak berusaha gitu. Jadi ya mungkin kita bisa lebih proaktif lagi lah untuk cari informasi-informasi tentang negara atau kota yang mau kita kunjungin. Dari aku itu aja. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini, dan terima kasih banyak Ko Heri udah bergabung bersama kita untuk moderator. Untuk moderator saya bisa mengambil alih. Ya, juga saya pribadi sudah sangat berterima kasih kepada Ko Heri sudah mau menjadi narasumber kami pada hari ini, dan sudah memberikan informasi yang sangat luas kepada kami juga, terus membagikan tips and trick, terus informasi yang sangat berharga. Dan untuk menutup podcast hari ini, mungkin kita bisa mengadakan kuis cepat. Nah, kuis cepat ini, jadi kita akan berikan Ko Heri satu kata, terus Ko Heri juga bisa memberikan satu kata yang menggambarkan tentang kata-kata yang kita berikan. Oke, lanjutkan. Okay. Peking University. Elit. Nice Comeback. Nice. PPI Tiongkok. PPI Tiongkok ya, mahasiswa. Negara China. Pangpian, efisien.
Dan yang terakhir yang harus ada ini Indonesia. Juga sama Ko Heri. Dan ini mungkin apresiasi saya juga kepada Ko Heri. Padahal kita juga semua asing, nggak kenal. Saya malam-malam DM Ko Heri juga nggak berharap Ko Heri juga maksudnya aku nggak berekspektasi sampai mau bekerja sama ini karena kita asal DM kan. Surat resmi masih belum, habis gitu pertanyaannya belum, tapi Ko Heri juga udah meresponnya dengan cepat. Ya kami udah sangat berterima kasih, dan saya juga mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan bulan Agustus ini, kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga dari program-program PPI Tiongkok dari sekarang sampai berikutnya itu bisa berdampak bagi mahasiswa Indonesia. Dan itu sekian dari saya sebagai moderator 1, mungkin moderator 2 bisa menyampaikan kata-kata untuk ucapan terima kasih. Oke, untuk kesempatan pada hari Kamsya Ko Heri udah bergabung bersama kita dan Siap. sharing tentang pengalaman dia S2 di Cina. Dan di sini juga ingin berterima kasih kepada moderator 1 dan pengawas yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Dan intinya makasih banyak dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan mungkin ada tambahan dari pengawas? Oke. Dari aku sih makasih banget buat Ko Heri buat meluangkan waktu buat podcast ini, juga moderator 1 dan 2. Ya mungkin kalau dan juga sama selamat 75 ini Indonesia ya. Ya itu aja sih. Terima kasih udah meluangkan waktu walaupun mungkin sibuk ya gitu. Ya. Jadi ini merupakan ujung acara. Semoga nanti podcast kedepannya bisa lebih bermanfaat, dan mungkin juga teman-teman yang ingin membahas tema sesuatu yang ingin kita bahas, yang ingin kita undang narasumbernya, mungkin bisa komen di DM atau di post atau di mana DM Instagram boleh PPI Tiongkok @PPI Tiongkok. Dan ditambah lagi ini Ko Heri bisa juga mempromosikan YouTube, Instagram, monggo boleh. Ko Heri YouTuber Indonesia. Oh ya, jadi kebetulan saya YouTuber yang masih kecil, yang baru mulai. Aku juga senang sih bisa membantu teman-teman, karena emang awalnya aku buat YouTube itu adalah aku mau ngasih tahu kehidupan di sana itu gini, beasiswanya itu gini, kehidupan kuliahnya itu gini. Jadi ya kalau kalian emang tertarik, kalian boleh cek di YouTube aku di Hari Digikit, nanti ada di sini. Nanti dibuat up. Dan Instagram aku namanya sama Hari Digikit. Jadi boleh di-cek aja. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya tentang beasiswa segala macam boleh. Silahkan. Ya. Nanti kita nanti akan sautkan di link-link di bawah. Benar, jujur. Oh iya. Jangan lupa subscribe. Boleh. Ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like guys. Share. Ya, teman-teman harus cek YouTube dan IG-nya Ko Heri. Jangan lupa juga subscribe subscribe YouTube PPI Tiongkok. Habis itu lihat juga IG PPI Tiongkok, karena kita akan mempost semua kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan Indonesia. Jadi ini sih penutup untuk dari kami, dari tim. Dan thank you juga untuk semuanya yang telah menyaksikan. Semoga kalian juga mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih.